Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Rahmayani dengan NIM 2011-3004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang pengendalian internal atau internal control. Yang pertama itu ada pengertian pengendalian internal. Menurut SA 315, pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personal lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Adapun 5 komponen dari pengendalian internal. Yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian, di mana lingkungan ini merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian ini mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite audit, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, dan yang terakhir ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Terus yang kedua ada penaksiran risiko, di mana penaksiran risiko ini adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan perubahan dalam lingkungan operasi, personal baru, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi baru, lini produk atau aktivitas baru, operasi luar negeri ataupun standar akuntansi baru. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian, di mana aktivitas ini adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Yang keempat ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi terdiri atas metode pencatatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas, baik peristiwa maupun kondisi, dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, hutang, dan ekuitas yang bersangkutan. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Yang terakhir ada pemantauan. Pemantauan ini adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilakukan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Adapun yang pembahasan kedua itu hubungan pengendalian internal dengan ruang lingkup atau skop pemeriksaannya. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar, dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantif tes. Misalnya pada waktu mengirim konfirmasi piutang, jumlah konfirmasi yang dikirimkan harus lebih banyak, atau pada waktu melakukan observasi atas stok opname
tes atas perhitungan fisik persediaan harus lebih banyak. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal berjalan efektif, maka skop pemeriksaan pada waktu melaksanakan substantif tes bisa dipersempit. Adapun yang ketiga itu bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal, yaitu auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian internal entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit. Bentuk dan isi dokumentasi dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas serta sifat pengendalian internal entitas. Sebagai contoh, dokumentasi pemahaman tentang pengendalian internal entitas yang besar dan kompleks dapat mencakup bagan alir, kuesioner atau tabel keputusan. Namun, untuk entitas yang kecil, dokumentasi dalam bentuk memorandum sudah memadai. Adapun tiga cara yang bisa digunakan akuntan publik. Yang pertama, internal control questionnaires. Cara ini banyak digunakan oleh KAP karena dianggap lebih mudah dan praktis. Biasanya KAP sudah memiliki satu set ICQ yang berstandar yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian internal di berbagai jenis perusahaan. Yang kedua ada bagan alir atau flowchart. Flowchart ini menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Misalnya dalam flowchart untuk sistem prosedur pembelian, utang dan pengeluaran kas digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian, order pembelian sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Untuk penugasan tahun-tahun berikutnya, auditor harus selalu memutakhirkan atau mengupdate flowchart tersebut untuk mengetahui apakah terdapat perubahan dalam sistem dan prosedur keuangan. Yang ketiga ada naratif. Dalam hal ini, auditor menceritakan dalam bentuk memo sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara ini biasa digunakan untuk klien yang pembukuannya sederhana. Adapun yang terakhir itu adalah keterbatasan pengendalian internal entitas. Pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian internal entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian internal. Hal ini mencakup kenyataan bahwa permintaan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian internal dapat merusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut, seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Adapun faktor lain yang membatasi pengendalian internal adalah biaya pengendalian internal entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian internal, pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.